Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Aros Yasim dengan tema orang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Bertambah kekuatan. Jadi betul-betul tersiksa lah itu orang di neraka itu, dan betul-betul nikmatlah orang di surga itu berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan perhatikan tadi kisahnya, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi la ilaha illallah. Pasti keluar dari neraka orang yang di kolbunya ada la ilaha illallah. Artinya di dalam hadis-hadis Nabi, zikir atau paham la ilaha illallah itu yang dituntutnya bukan di utak, bukan di lisan, tapi dituntutnya ada di kolbu. Maka kalimatnya man kana fi qalbihi, siapa orang yang di kolbunya ada la ilaha illallah. Kau mohon maaf, Buya Malin kan orang tarbiyah majah kitab. Lai ada teknik baca la ilaha illallah dalam kitab, tapi lewat kolbu ada? Tak ada. Kalaupun ada hanya penjelasan, tapi prakteknya ada hanya di surat. Apa oleh di kampus UIN, IAIN, STAIN tak ada. Kalaupun tertulis itu cuma modul, tekniknya ada di dalam kolbu, ahli kolbu. Oleh karena itu, hadis-hadis tadi seakan-akan ingin mengajarkan, wahai orang yang mengaku hamba Allah, wahai orang-orang yang ingin selamat dari siksa Allah, pelajar ya ilmu membaca la ilaha illallah dari dalam kolbu. Itu pesannya. Jadi tidak dituntut kasyaf, tidak dituntut melihat alam gaib, tidak dituntut jadi khalifah, tidak dituntut jadi mursyid. Yang dituntut itu hanya baca la ilaha illallah dari dalam kolbu. Jadi Bapak Ibu, berhentilah bercita-cita menjadi orang keramat, berhentilah cita-cita menjadi khalifah tarekat, jadi mursyid. Bercita-citalah untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah di dalam kolbu. Sebab itulah mahar masuk surga, itulah mahar pembebas dari api neraka. Dalam hadis yang kedua, miftahul jannah la ilaha illallah. Hadis itu pun sahih. Kunci dari surga la ilaha, kuncinya baru kun. Nah, ini banyak orang lupa di situ. Ini hanya ambil kunci, baru ngambil kunci. Yang punya kunci siapa? Siapa yang punya kunci? Apa kata Sayyidina Muhammad SAW, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, wala yuftah ala ahadin ghairi atau qabli, tidaklah diizinkan surga itu dibuka dengan kunci apapun selain aku, sebelum aku. Nah, di sekolah PR kita selain memperbanyak zikir la ilaha illallah, berterima kasihlah kepada yang memegang kunci, elok-eloklah kepada yang memegang kunci, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapu-sapulah beliau, tegur-tegurlah beliau, bangunlah hubungan batiniah dengan beliau setiap hari. Maka jangan pelit, jangan kikir setiap hari menyampaikan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Kalau kita diribat, Buya Malin, kami membiasakan dengan kawan-kawan, kalau hari normal salawat pagi sore 100, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau sedang safar minimal 10, minimal 10. Kalau di khatam kerjakan biasanya 100, itu tambahkan lebih dari 100, sebab salawat kau mahar, dan salawat itu penyejuk. Salawat itulah yang penawar. Bakok banyak surau-surau suluk kau terjadi gesekan, Bapak Ibu,
Itu sebab kurang sholawat. Banyak zikir ismuzat, kurang sholawat. Akhirnya jiwanya terbakar, tidak ada yang memadamkan. Yang memadamkanlah nur sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sekolah, banyak-banyak sholawat. Ya, mulai buka Buya, mohon maaf bukan ingin manja Buya. Tarbiyah Islamiyah setiap minggu sholawat, berjanji. Setiap minggu. Coba lihat hasilnya, tidak lebih dari setahun Nurullah Nur Muhammad terbit dari situ. Akan bangkit dulu Maulid Barzanji, Sintu Duror, ya, dia ulame, bacalah itu. Nanti kalau tiba bulan Maulid, balik buat Maulid keliling, minimal 12 hari, maksimal 40 hari keliling. Dari itu pengabdian santri kepada masyarakat, masjid, surau keliling. Itu indahnya bukan main. Dengan berkah sholawat itulah insya Allah negara riwak jadi tanam. Ego itu bisa diperbaiki nanti. Bapak Ibu yang makan Allah. Jadi hadis kedua tadi apa? Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Tapi hadis ketiga kata Rasulullah SAW, tidaklah dibukakan surga itu dengan kuncinya sebelum aku. Kira-kira kalau dibuka pintu surga, Bapak Ibu di muka langsung masuk nak? Ya, itu masuk kali ya? Ya, langsung masuk kali. Pintu lah dibuka, gerbang surga tu kadang besar. Kira-kira kalau sudah dibuka, bentuk aja masuk. Coba perhatikan ya. Kalau BLT, bagi BLT banyak orang itu. Tapi perhatikan panitia atau pemegang dana, apakah dia masuk? Apakah dia berebut? Kalau ambo orang kayu misalnya, ambo bagi-bagi piti, bagi-bagi piti 1 juta setiap orang, setiap rumah, dikumpullah orang tuh. Ketika dibuka gerbang, yang datang masuk banyak, yang santai siapa? Tentu orang kan yang punya peti itu. Jadi nanti di saat semua orang masuk dari gerbang surga, sang pemegang kunci dia berdiri manggil ummati masuk. Sudah hampir habis trip itu, Rasulullah kemudian pandang jauh ke sirat. Kiranya di sirat tuh Bapak Ibu ada yang sedang terkatung-katung. Ada yang sedang, sirat itu jangan dibayangkan jembatan. Sirat itu seperti daki gunung, cuma ujungnya luncian. Naik turun, ada yang perosok. Kiri kanannya duri-duri raksasa. Ada yang nyangkut kakinya, ada yang nyangkut badannya, ada yang kena telinganya. Tahu ada satu orang, ketikanya hampir jatuh, tiba-tiba ada nur salawat lewat mukonya. Itu hadis Imam Ahmad. Apa katanya? Tiba-tiba salawat yang dulu pernah aku baca, aku kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, itu datang seperti Rasulullah lalu mengambilku dan membawaku ke ujung. Padahal Rasulullahnya di muka, di mana Rasulullahnya? Jadi nanti Rasulullah itu terlihat di banyak tempat, padahal hanya satu. Orang mengaku kami diselamatkan Nabi, padahal orangnya di muka pintu surga. Pak kira-kira? Bertanyalah anak muda yang cerdas dulu pada kami di salah satu wilayah di Sumatera Jawa. Malu mungkin awak selawat 1 juta orang, bala cara Nabi balik. Ya tak? Oke, kata Nabi, setiap selawat dibalik, betul? Setiap selawat Nabi langsung membalas. Bapak Ibu anggaplah kita kini kok 1000 anggap. Kalau kita 1000 baca salam, itu bala cara Nabi membalik. Nah, baca caranya. Cahaya orang ada di teh kini kok, anggap cik tuh. Nampak? Lampu itu punya cahaya menerangi ambo, menerangi Bapak Ibu Saudara. Yo, lampunya cik ya, dari tengah tuh. Tapi cahaya ada sampai kampung, sampai lo ke Bapak Ibu. Perlu nggak lampu itu dibelah? Enggak. Ketika siang hari, matahari menyemburkan sinarnya,
Apakah ketika matahari yang ada di Jawa, matahari yang sampai cahayanya sinarnya ke Sumatera itu belain? Belain itu satu. Jadi yang berpencar-pencar, yang terbagi-bagi itu sinar dan nurnya, bukan zatnya. Oleh karena itu, orang-orang yang punya kontak batin dengan Rasulullah, dengan nur salawat, dengan cinta dan rindu, mereka punya hak, punya izin untuk diselamatkan oleh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir. Dalam hadis Abu Daud, hadisnya sahih, disebutkan nanti di surga, nanti di padang mahsyar, belum sampai ke surga, belum sampai ke surga, ada sekelompok orang, dia kemudian diangkut dengan satu kendaraan yang sangat cepat seperti cahaya, langsung sampai ke depan pintu surga. Mereka tidak tahu ada hisab, tidak tahu ada mizan, tidak tahu ada sirat, langsung sampai ke pintu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dibangkitkan, nanti masuk berkumpul kita di bumi, lalu pindah kita ke padang mahsyar. Dari padang mahsyar, masing-masing nanti kita dihisab. Dihisab tuh, diaudit, dipresonya di KPK akhirat. Setelah diaudit, kemudian disidang, namanya mizan. Mizan itu sidang akhirat. Hakimnya malaikat, ada juga kadang-kadang hakimnya langsung Allah, hakim agung. Kalau mentok tidak sesuai, tidak selesai oleh malaikat, langsung Allah. Paham maksudnya? Itu namanya mizan. Selesai mizan, kalau orang itu terdakwa ahli neraka, terbukti, langsung dibelenggu, diikat oleh malaikat yang memegang hak untuk menyiksa orang. Jika dia ahli surga, maka langsung dibawa oleh kawan-kawan malaikat Ridwan. Lalu mereka melewati sirat. Tapi ada sekelompok orang naik satu kendaraan yang Allah ciptakan dari cahaya, lalu mereka berangkat secepat kilat sampai di depan pintu surga. Bertanyalah di padang mahsyar itu, orang bertanya, ya Rabb, manhum, siapakah mereka? Lalu Allah menjawab, hum al-mutahabbuna fiyya. Mereka itu adalah orang-orang yang saling cinta mencintai fiyya, di dalam makrifat kepadaku, di dalam mengenal kepada aku, di dalam mencari ilmu mengenai aku, di dalam mencari ridhonya aku. Nah, semoga kita yang hadir Allah pilih ya. Tapi nampaknya tidak satunya belum. Sebagian tidak boleh doa mendoa satu tak hendak hak ya. Semoga nanti ada yang Allah pilih. Amin ya rabbal alamin. Tapi para malaikat, para nabi, seadanya pun bertanya, kan mereka bukan nabi. Yang tadi itu bukan nabi, bukan syuhada, tapi dapat izin. Jadi apa rahasia daripada bab cinta? Sebab ada kaidahnya. Jadi ternyata itu jawabannya, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama yang dicintai. Jika dia cinta kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak rela orang itu dihisab dan disidang. Jadi jemputan itu adalah kendaraan nur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tuh ya, 10 kurang sekali. Berpembukaan. Jadi intinya apa? Ikola yang dikatakan oleh Imam Najmuddin Kubro dalam risalah At-Turuq Ilallah yang pernah kami bedah kitabnya pakai Zoom dulu, masih pandemi, dan khatam risalahnya pendek, bahwa jalan kepada Allah itu ada 3. Thariqah itu banyak, tapi thariqah para imam. Thariqah para imam kalau di Indonesia lebih dari 40, di Mesir lebih dari 100. Tapi kalau jalan kepada Allah langsung itu 3 aja. Mbak, buka. Tamu.
jalan abidin, jalan ahli ibadah, jalan hamba. Tapi si hamba itu berpikir, punya logika, kalau aku ibadah Allah balas. Jadi mereka berpikir ibadahnya dapat membayar, membeli surga. Itu abidin. Maka si abidin itu nanti baru naik tarekat setelah di akhirat. Setelah dihisab, apa kata Allah? Orang yang sembayang 500 tahun kok, adkhilhul jannah birahmati, masukkan ia surga dengan rahmatku, bukan dengan ibadahnya 500 tahun. Lalu orang itu protes, ya Rob, aku ibadah 500 tahun. Nah, jadi panggak lo bapak ibu lah suluk 3 kali 4 kali itu tak laku betul. Adalah khatam ke tahlil 7 kali 70.000 nah masuk tu. Ini orang ibadah suluk 500 tahun. Buya-buya tak ada suluk 500 tahun. Umur sampai ni. Ya. Buya kulit umur berapa lagi buya? Ya, tapi umur buya ni berapa? Umur buya 75, 7 balik 17 plus. Beliau 75 tahun mengakui kini pun 75 tahun sehari pun suluk tak tolong. Ya biar ikut 500 tahun. Apa kata Allah? Masukkan dia surga karena kasih sayang aku, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, bukan karena suluknya, bukan karena torikohnya, bukan karena mursyidnya, bukan. Akhirnya Allah berfirman, wahai malaikatku, orang ini mengaku ibadah 500 tahun, tolong timbang matanya yang kanan dengan 500 ibadah suluknya 500 tahun. Matogo kalau hidup 500 tahun berarti berapa tahun memakai matu? Pernah lihat? Kalau hidup 500 tahun berapa tahun pakai matu? 500 tahun. Itu satu mata. Diambillah mata yang kanan, ditimbang dengan semua zikir suluknya selama 500 tahun. Itu awalnya lama-lama seimbang. Apa kata Allah? Malaikat, ambil yang kiri. Di situ kemudian dia takut, ya Allah, sujudlah orang itu. Dia sujud dan mengatakan, adkhilni ya Rabb bi rahmatik. Mohon ampun ya Allah, tolong masukkan aku surga dengan rahmatmu. Baru dia naik tarekat. Dari tarekat abidin kepada tarekat dan ketiga. Baru naik. Berarti ada tarekat kedua. Apa tarekat kedua? Tarekat yang kedua, tarekat salikin. Ini istilah apa? Kalau istilah Imam Najmuddin lebih rumit, jadi aku nak pakai istilah itu untuk kajian malam itu. Karena pembagiannya bukan pembagian kita tidak boleh mengklaim itu teori awak. Itu teori Imam Najmuddin Al-Kubra dalam Thariqat Naqsyabandiyah. Zikir Kubrawiyah itulah jadi zikir lataif. Jadi zikir lataif Bapak Ibu itu zikir Thariqah Kubrawiyah. Maka semua Naqsyabandi Khalidi Kubrawiyah. Nah, Imam Najmuddin Kubra itu menyebutkan ada Thariqah kedua. Apa Thariqah kedua? Thariqah ahli riyadah. Kalau bahasa Abo, thariqah salikin, orang yang suka bersuluk dan merasa dirinya ahli suluk. Kalau yang pertama baru ahli ibadah, suluk-suluk sorang. Riyadah, mujahadah, apa bedanya? Riyadah itu latihan, mujahadah itu sungguh-sungguh. Latihan itu mereka. Ada yang suka latihan silat. Latihan silat itu sekali seumur hidup atau diulang-ulang. Datuk Gonjong kan pelatih silat, supaya orang bagus memukulnya, latihan memukulnya diulang-ulang kan? Itu namanya riyadah. Diulang itu riyadah. Mujahadah itu orang yang bersungguh-sungguh tidak berhenti sampai tujuannya sampai. Itu disebut mujahadah. Kalau perlu malamnya latihan, siangnya latihan, kapanpun ada waktunya latihan. Kalau orang suluk tidak santainya suluk. Kalau kami dari Batkom ya, bocoran dia supaya orang ko nambah suluk walaupun sibuk,
Itu lagi namanya suluk fun, suluk tapi fun. Nah, anggotanya itu ada sebagian tuh. Suluk tapi santai. Bakok dibuat begitu, itu untuk menyaingi orang pakai handphone. Supaya dia tak pakai handphone baca doanya, dibuatlah sore pengajian. Yang penting orang kau tak ada waktu kosong. Sekali waktu kosong, dia akan tertarik memegang handphone. Memegang handphone hanya boleh dipakai kalau dia Pak Direktur. Pentingnya untuk urusan perusahaannya itu izinkan di waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu yang bukan Allah, thariqah yang kedua itu thariqah para sadik, thariqah orang yang riyadhah, mujahadah. Tapi mereka beribadah itu bukan murni untuk Allah. Mereka ibadah itu cari ketenangan, cari khusyuk, cari bahagia. Nah, misalnya mohon maaf, ada murid datang ke Buya Malin Busu, kecilnya, Buya terima lambu jadi murid Buya. Bahan itu hati dan gelisah Buya, ingin belajar ilmu ketenangan jiwa. Jadinya belajar ilmu zikir karena ingin tenang. Ada lo murid datang kepada Buya, apa katanya? Oh Buya, ajarkan ambo cara sholat khusyuk. Berartinya belajar zikir bukan untuk ridha Allah, tapi untuk khusyuk. Sebulan 2 bulan lah suluk sampai 10 hari khusyuk ndaklah bertambah, gelisah bertambah-tambah. Akhirnya kecil murid itu nampaknya kalau zikir juga Buya Malin Busu kok ndak mantap lah. Pindahlah wak ke Buya Datuk Marajo. Zikir ke Buya Datuk Marajo. Kebetulan beliau habis naik kudu-kudu surau. Nampaknya Buya mulai serius. Zikirlah juga beliau, latihanlah juga beliau. Lah lo sebulan lah 2 bulan, indak terasa tenangnya hati, indak lo terasa salat khusyuk. Lah dipicing-picing mata, indak je khusyuk. Dan bertambah kusut. Akhirnya kecil murid kau nampaknya Buya Datuk Marajo kok kurang keramat. Kita datanglah ke Buya dan tua, dicari lo Buya ke rumah. Alah lo setahun di situ indak je dapat. Apa sebab Buya Kuluma ndak mau buka sudut lain. Beliau sakit sakit. Kecil murid nampaknya Buya aku nak sakti. Masa kaki saya sakit tak tahan dia. Nanti lo cari lo Buya lain. Air sebut Buya ahli debus. Nampaknya Buya tu siwang kok ulah mengalami banyak thariqat. Mulai dari thariqat Asaliyah, Syatariyah, Samaniyah, terakhir Naqsyabandiyah. Kayaknya kau pilihan terakhir. Allah mengaji lo ke beliau, indak dia dapat pindah ke samping. Buya Rislandi, banyak murid begitu. Banyak murid begitu. Nah, mau sampaikan Bapak Ibu, tidak ada namanya mursyid kamil mukamil. Yang ada hanya murid yang tasdik. Setiap kali murid tasdik, percaya, taslim, menerimanya bimbingan gurunya dengan bule, di saat itulah Allah zahirkan syekh itu mursyid kamil mukamil. Apa arti kamil mukamil? Kamil itu sempurna untuk dirinya, mukamil dia dapat menyempurnakan orang lain dengan izin Allah. Jadi bila si guru akan kamil mukamil, kalau muridnya tasdik, percaya orang kok. Bapak Ibu kalau ada dokter mau be awak wana percaya. Lebaran suara dia. Tak. Ketika awak disuntiknya, kita tak pasrah, tidak taslim. Akhirnya orang kalau disuntik itu badannya harus rileks atau tegang. Rileks. Makanya para ulama mengatakan, jika engkau berhadapan dengan mursyidmu, jadilah seperti jenazah yang sedang dimandikan tukang mandi jenazah. Taslim namanya. Itu cuma perumpamaan, tidak mesti lo model itu. Kira-kira patuh kepada guru. Jadi kita ulang lihat. Lan tajida syaikhan wasilan kamilan mukamilan abada hatta takuna musaddiqan lima fihi wa musalliman. Engkau tidak akan mendapati syekh mursyid yang wasil, wusul sampai kajinya sempurna dan menyempurnakan ini ideal kalau bahasa kini, sehingga engkau di dalam dirimu ada tasdik, tidak ada keraguan, dan taslim, kepatuhan. Jadi patuhlah ke guru. Walaupun syekh mursyid itu tidak kamil menurut orang lain, tapi insya Allah kamil di jalan engkau. Ya, nah, kira-kira
Ada murid sungguh-sungguh sekolahnya di Kota Panjang, ada murid dah sungguh-sungguh sekolahnya ke Al-Azhar. Mana jadi? Mana jadi? Ada murid sungguh-sungguh sekolahnya hanya di Madrasah Tarbiyah Kota Panjang. Ada murid tak sungguh-sungguh tapi sekolahnya di Al-Azhar. Mana jadi? Ke Panjang. Kalau ilmu yang dibaca di Al-Azhar dibaca di sekolah kamu, makanya Gus Dur itu tidak jadi kuliah di Al-Azhar, sebab kitab yang dipakai Al-Azhar dipakai di sekolah tarbiyah, dipakai di sekolah pesantren. Serius ya? Kitab Ummul Barahin itu kitab tinggi di Al-Azhar. Serius. Di Siko kelas 6, kelas 7 sangat tinggi. Matan Zubat bila biasa? Matan Zubat Syafi'i. Iya, Matan Zubat kelas berapa tuh ya? Lima jam ya kan? Itu di Mesir itu Syekh Mufti yang langsung mengajarkan. Bahkan Syekhul Masyayikh seperti Ali Jum'ah langsung mengajar Matan Zubat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anaknya alim, tidak mesti ke Al-Azhar, tidak mesti ke Jakarta, di Payakumbuh saja, no? Tapi sungguh-sungguh jadi. Insya Allah. Maka kami kodok bagi pertanyaan. Allah di Mekah, Allah di Mesir, Allah di Kota Panjang, semua nak? Kamu? Yo. Rasa batuhan di Payakumbuh, rasa batuhan di Mekah, rasa batuhan di Mesir, semua nak? Sama. Yang perlu itu cuma kesungguhan. Lah tuh biar jam 10 hari. Ibu Buya udah mila aku. Lah ter aku dia. Lah dia punya. Tambah sakit kaki Buya lu. Nah. Terjawab. Ayo mana? Lek berkualitas pertanyaan. Kalau enggak ada usah. Kalau tanya-tanya biasa ada usah. Tanya-tanya yang serius apa? Serius. Nah, boleh. Kita tes ya dulu. Kalau enggak bagus nak menjawab lah. Kena Buya nanya. Buya asal nanya. Tak ada kan? Alhamdulillah. Takutnya awak kecil kalau nak rancak pertanyaan tak saleh. Lakan negertak jemaah dia. Kau mohon maaf jemaah itu amba bergarah-garah saja ya. Supaya jemaah nak bertanya jadi wagih itu. Kalau rancak pertanyaan wagih lah. Coba cek dulu. Kurang awak je. Ayo deh, murid Buya Nasir. Waduh, serius loh. Berhasilnya lagi. Berarti berhak itu. Tapi itu dibukanya di surah Nur Al-Fatihah. Dan dibuka di sekolah lah. Itu ilmu huruf. Ilmu huruf itu salah satu ilmu yang dirahasiakan Allah yang hanya boleh dibuka jika Allah izin. Nanti di Nur Al-Fatihah kita buka. Ya. Ya. Ala tagadai selain dangwat ya. Boleh. Jadi ada ilmu yang kalau ditanya boleh langsung dijawab. Ada ilmu kalau dijawabnya muntah orangnya. Kata Ibnu Rus, ada hal kalau ini dipasempit tambah rancak, kalau ini diperluas tambah rumit. Semakin dijelaskan semakin buyar. Nah, itu ilmu huruf tuh. Maka penjelasan itu penjelasan penyempitan. Ada lagi? Nah tuh. Kalau Bapak Ibu sedang dibangun, kau tak ada request dari lah. Kalau ingin berdonasi silahkan
Semoga majelis kita malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awak lah tutup Pak.